satu-satunya amil negara yang sah itu Basnas. Basnas, amil negara sah. Yang diserahi mengelola, yaitu yang dikelola Basnas itu 1 zakat, 2 infak, nomor 3 sodako, nomor 4 dana keagamaan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat religi, sahabat ceria, saya Fauzan Bakhtiar kembali menjumpai sahabat ceria semuanya di podcast Ceria, Cerita Ilmu dan Agama, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat menjalankan ibadah puasa lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Sahabat ceria, potensi zakat di Indonesia itu sangat besar. Mengapa hal ini? Karena penduduk Indonesia sebagian besar adalah Muslim, termasuk juga di Kabupaten Kebumen. Nah, namun harus diakui bahwa sebagian besar masyarakat Muslim belum memahami dengan sebenarnya apa itu zakat, apa itu infak, dan apa itu sodako dengan benar. Termasuk juga bagaimana pengelolaannya dan pendistribusiannya. Nah, hari ini di samping saya telah hadir beliau Bapak Dr. Andes Kiai Haji Bambang Sucipto MPD. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas Fauzan, para pendengar tentang ceria ya, Kementerian Agama, Podcast Ceria, Kementerian Agama Kabupaten Kebumen. Terima kasih. Nah, hari ini saya bersama beliau Bapak Kiai Haji Bambang Sucipto akan mengulas tentang apa itu zakat, tadi yang saya sampaikan, apa itu infak, pendistribusiannya bagaimana, dan bagaimana pengelolaannya itu yang secara modern sih Bapak. Betul. Langsung saja, mungkin Bapak bisa menjelaskan apa sebetulnya itu zakat itu Bapak. Oke, terima kasih. Memang secara umum ini zakat belum diketahui secara sempurna, sehingga umat Islam belum banyak yang membayar zakat secara benar dan sah. Walaupun kami berkeyakinan bahwa umat Islam khususnya masyarakat Kebumen itu nggak bakhil ya, terbukti bahwa kegiatan sosial keagamaan, lembaga-lembaga kegiatan keagamaan, lembaga pendidikan keagamaan dan sebagainya ini semuanya dibiayai oleh umat Islam. Katakanlah pemerintah dalam tanda petik tidak membiayai seberapapun masjid, langgar, musola, madrasah, semua adalah kemandirian umat Islam. Itu membuktikan bahwa kita itu tidak bakhil. Hanya kadang-kadang sering salah terap. Nah, ini perlu diketahui. Saya nanti kalau akan menyampaikan, menjelaskan tentang zakat, infak, sodako dari perspektif hukum Islam, syariat ajaran Islam, dan sekaligus perundang-undangan yang berlaku. Karena kebetulan zakat sudah diatur dengan perundang-undangan dengan berbagai turunannya. Yang pertama, sahabat Roket Ceria, bahwa zakat itu pengertian secara umum adalah harta yang harus dikeluarkan. Harta yang harus dikeluarkan dari seorang muzaki, orang yang sudah memenuhi syarat wajib zakat. Kalau sekarang malah bertambah juga perusahaan yang dimiliki oleh umat Islam dengan syarat dan rukun tertentu, dan tentu saja harus diberikan kepada mustahik, orang yang berhak menerima, yang dalam hal zakat itu disebut dengan asnaf zakat yang ada 8. Nah, ini namanya zakat. Jadi zakat itu merupakan harta titipan. Nah, maka harta titipan yang harus dikeluarkan dari seorang muzaki. Maka kadang-kadang orang mengatakan membayar. Ya boleh aja, wong itu hanya istilah. Tapi kalau saya yang paling tepat adalah mengembalikan atau mengeluarkan, karena itu bukan milik kita.
Kalau orang membeli kan seolah-olah kita mengeluarkan uang untuk memberi suatu barang, kita akan memperoleh barangnya, kan gitu loh. Nah, kalau ini kan titipan, jadi logikanya kan gini, kalau kita kaitkan dengan syariat agama Islam, itu kan dasarnya di surat Az-Zariyat ayat 19 misalnya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Di dalam harta mereka, orang-orang yang muzaki itu ada hak bagi orang-orang fakir miskin dan seterusnya yang minta-minta, dan bagi orang fakir miskin yang tidak minta-minta. Berarti saya dititipi oleh Allah, ini milik tetangga, famili, sahabat yang fakir miskin. Kalau hasil dagangan, kalau hasil gaji, hasil kerja, itu saya dititip 2,5%, kan gitu loh. Nah, kalau pertanian, perkebunan dan sebagainya, saya dititipi 10%. Kalau pengairannya tidak dengan biaya. Nah ini kalau nggak saya ambil, nggak saya keluarin, nggak saya berikan, berarti ini saya sama dengan merampas. Nah, Merampas ini yang merampas hak orang lain. Apalagi kalau konotasi zakat jelas merampas orang fakir miskin, maka dosanya jelas lebih besar daripada yang lain. Nah, ini sehingga kami sampaikan pada Muzaki dalam kesempatan ini, yuk kita rubah. Jangan membayar, tapi jangan mengeluarkan, tapi kita adalah mengembalikan. Karena itu hak mereka kok, itu titipan Allah yang dititipkan pada kita. Ini zakat. Ini harus dipahami untuk sahabat religi bahwa yang kita keluarkan itu sebetulnya titipan. Titipan, bukan milik kita, betul. Namun gini Bapak, bedanya antara zakat sendiri, infak dan sodakoh itu seperti apa? Namun sebentar Bapak, ini mohon maaf ini sahabat religi karena tadi saya belum mengenalkan. Beliau Pak Bambang itu adalah Ketua Basnas Kabupaten Kebumen, pernah menjabat juga sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen. Kembali lagi Bapak, bedanya zakat, infak dan sodakoh itu. Oke. Kemudian kalau kita lihat bedanya, yang pertama kita berangkat dari status dulu. Bahwa zakat itu statusnya, kedudukannya sebagai rukun Islam. Kan itu loh. Rukun Islam yang ketiga syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Dan ini harus diyakini semua rukun Islam harus dilaksanakan secara utuh menyeluruh, integral dan semuanya utuh menyeluruh. Tidak boleh dipilah-pilih. Nggak boleh dipilah-pilih, harus utuh menyeluruh. Nah, maka karena sebagai rukun Islam, hukumnya adalah fardu, hukumnya adalah wajib. Nah ini wajib. Maka tadi wajib dikeluarkan dari seorang muzaki yang wajib zakat dan wajib diberikan kepada mustahik. Nah, ini seperti itu. Tapi kalau infak, sodako dan sebagainya, ini bisa memberikan satu harta itu yang sifatnya adalah sunat ini, kemudian untuk kemaslahatan umat. Nah, hanya bedanya kalau sodako bisa berupa materi harta atau non materi non harta. Tapi kalau infak itu harus harta. Ya. Tapi bedanya hukumnya adalah sunat. Nah, sodako hukumnya sunat. Tapi sodako kembali tidak harus harta. Sodako itu bisa menyenangkan orang, itu sodako. Maka sering kita mendengar kalau bisa sodako dengan harta. Kalau enggak ya sodako dengan tenaga, kalau enggak lagi sodako dengan senyum dan sebagainya gitu. Nah, kalau senyum itu juga sodako, bisa jadi sodako karena menyenangkan orang gitu kan. Nah, itu seperti itu. Jadi berangkat karena hukumnya itu wajib maka harus dibayar. Maka selalu saya sampaikan, ayo kita hitung harta kita, ayo kita hitung dagangan kita. Ayo kita hitung penghasilan kita. Siapa tahu penghasilan kita, dagangan kita, hasil kita sudah masuk nisab. Kan gitu loh. Kalau sudah masuk nisab, tolong zakatnya dulu yang harus dibayar. Jangan sampai mengutamakan sunat. Nah, ini rata-rata kebalik. Nah, saya sering menyontohkan gini. Kalau hitungan matematis bahwa nisab misalnya kita penghasilan pegawai negeri, karyawan dan sebagainya, kerja pabrik, pokoknya pekerja gitu, penghasilan itu kan kalau sudah 1 tahun
Krusnya sama dengan nilai 85 gram emas. 85 gram emas kurang lebih. Ya, dalam satu satu tahun. tahun. Nah, kemarin saya buat satu perkiraan persepsi bahwa harga emas misalnya 800 kali 85, nah, sekitar 68 sekian juta lah, katakanlah 70 gitu aja lah. Kalau kita bolehkan 70 juta dalam satu tahun. Nah, ini kalau dalam satu bulan kita turunkan, barang siapa yang sudah mendapatkan penghasilan, gaji, tunjangan macam-macam kolektif, kok senilai 5.667 per bulan. Nah, maka kalau harga emas tadi 800, dia sudah masuk nisab. Nah, ini harus dihitung ini. Sama dengan orang punya dagangan. Dagangan saya satu bulan, ya satu tahun nilainya sudah 68 sekian juta. Berarti ya nisab. Nah, kemudian kalau kita hitung zakatnya itu satu bulan, kalau kita takjil dan melalui bulanan, kita cicil bulanan, itu cuma 141.000. 141.000 kalau penghasilannya tadi di antara 5.667. Nah, hanya 141 itu zakatnya. Padahal kadang-kadang orang itu belum mengeluarkan zakat yang 141. Tapi dia sudah infak di musola. Kan ini paling banyak kasusnya gitu. Di TPQ 100, di musola 100, mungkin di organisasi 100. Satu bulan bisa mengeluarkan 500. Nah, ini 500. Kalau terjadi begini, bagaimana hukumnya? Dia tetap dosa. Tetap kewajiban untuk membayar yang wajib itu yang zakatnya. Wajib, iya. Karena kan harus ada niat dipilah-pilah karena ini ibadah. Maka dia tetap dosa hukumnya gitu loh. Tetap dosa. Dan yang benar bagaimana? Yang benar ya hitung dulu dong zakatnya. Bayar dulu zakatnya, sempurnakan. Nah, dengan infak sedekah jariyah. Ini yang paling bagus, ini yang paling sempurna. Nah, ini perlu diketahui oleh sahabat produk Ceria ya, Proskat Ceria. Tapi gini Bapak, sedikit informasi untuk sahabat Ceria dan sahabat religi, bukan pamer nggih. Untuk pegawai kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen, insya Allah semuanya sudah dipotong zakat, Bapak. Ini sedikit informasi saja bahwa kita sudah setor setiap bulan ke Basnas. Ya, betul. Kita lanjut ini Bapak, obrolan kita terkait zakat itu jika ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang ada di negara kita, Bapak. Ini untungnya kita bukan negara Islam, ya, bukan negara agama, tapi negara Pancasila yang berketuhanan yang Maha Esa. Artinya negara itu perlu hadir dalam rangka untuk memberi pelayanan kepada umat beragama dalam melaksanakan syariat agamanya, sehingga dalam melaksanakan syariatnya itu bisa nyaman, aman, lancar dan sebagainya. Pemerintah perlu hadir. Maka pemerintah hadir di sini yaitu menetapkan undang-undang. Undang-Undang nomor 23 tahun 2011. Itu tentang pengelolaan zakat. Walaupun kita akui undang-undang di sini masih banyak berorientasi pada pengelolaan daripada pada penekanan pada muzaki atau mustaki, ya. Pada pengelolaan lebih banyak itu. Namun diakui atau tidak, ini sudah luar biasa bahwa ada undang-undang yang mengatur tentang zakat sampai turunannya PP 14 tahun 2014, kemudian Impres, ada Impres juga, Impres nomor 3 tahun 2003, kemudian ada Fatwa MUI nomor 3 tahun 2000. Terus saya hitung itu sampai 32 aturan. Nah, ini luar biasa. 32 aturan sampai pada keputusan Ketua Basnas Pusat misalnya. Sama di Al-Qur'an maupun di hadis Rasul, di Al-Qur'an lah. Ayat yang berkaitan dengan zakat, infak, sedekah itu sampai 82 ayat. Artinya kalau kita lihat bahwa posisi zakat ini sangat kuat. Baik dari pandangan syariah maupun dari pandangan wad'iyah perundang-undangan, sangat kuat lah ini.
Nah, ini kembali. Jadi itu perspektif perundang-undangan. Nah, setelah pemerintah itu membentuk undang-undang, kan harus ada yang melaksanakan undang-undang. Ini. Maka pemerintah membentuk lembaga yang diserai untuk mengelola zakat. Karena undang-undangnya juga undang-undang pengelolaan zakat. Nah, maka pemerintah membuat lembaga yang namanya Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Nah, ini perlu dipahami para sahabat ceria ya dan masyarakat umat Islam pada umumnya. Jadi Basnas itu merupakan lembaga pemerintah non struktural. Jadi Basnas bukan organisasi massa atau organisasi keagamaan, bukan LSM, bukan, tapi lembaga resmi pemerintah. Ini lembaga resmi pemerintah non struktural istilahnya. Ya, sekaligus statusnya sebagai amil negara yang sah. Jadi satu-satunya amil negara yang sah itu Basnas. Amil negara sah. Yang diserai mengelola, yaitu yang dikelola Basnas itu 1 zakat, 2 infak, nomor 3 sodako, nomor 4 dana keagamaan lainnya. Ini banyak kegiatan lainnya. Ini yang dikelola dari Basnas. Jadi Basnas itu lembaga pemerintah dan bertanggung jawab kepada pemerintah. Bila perlu juga disarati oleh pemerintah, kan seperti itu. Disarati oleh pemerintah. Dan tentu saja bertanggung jawab sisi lain ke pemerintah juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu-satunya amil negara yang sah itu. Harus digarisbawahi bahwa satu-satunya lembaga resmi di pemerintah yang bertugas untuk mengelola zakat yaitu Basnas. Satu-satunya ya. Kemudian begini Bapak, untuk Basnas sendiri itu ada strukturnya atau mungkin sistem manajemennya itu seperti apa Pak? Sistem pengelolaan ya Pak. Sistem pengelolaan di Basnas sendiri. Oke, maka kalau kita bicara Basnas karena lembaga negara yang secara stratifikasi itu juga mempunyai tingkatan, maka Basnas ada 3 tok. Di Indonesia ada 3. Yang pertama Basnas RI, itu pusatnya di Jakarta otomatis. Kemudian zakat provinsi, Basnas provinsi, ini di provinsi. Kalau pusat yang mengesahkan presiden. Kalau provinsi itu yang mengesahkan adalah gubernur. Kemudian kalau ketiga adalah kabupaten. Basnas kabupaten yang mengesahkan adalah Pak Bupati atau Wali Kota. Gitu. Kemudian pola kerjanya begini. Basnas itu karena hanya sampai tingkat kabupaten, maka ke bawah itu diberikan hak dan kewenangan untuk menyusun lembaga-lembaga sebagai tangan panjangnya yang disebut dengan unit pengumpul zakat, UPZ. Unit pengumpul zakat atau UPZ. Maka di satuan kerja, di satuan-satuan kelembagaan itu dalam rangka untuk mengelola zakat dibentuklah yang namanya UPZ. Satuan kerja pemerintah di OPD, di kantor, di instansi pemerintah, non pemerintah, ini perusahaan sampai pada masjid, desa itu perlu dibentuk UPZ. Dalam rangka penguatan lembaga, karena zakat itu kan sebenarnya yang penting ada 3. Yang pertama muzaki, orang yang zakat kan. Yang kedua mustahik, yang menerima zakat. Yang ketiga kan amil atau pengelola zakat. Lah amil ini bahasa Al-Qur'an dalam bahasa Indonesia itu diterjemahkan menjadi UPZ atau Basnas. Kalau biasanya di desa kita seringnya nyebut panitia. Ya. Ini yang seling salah kaprah gitu loh. Maka kita lurus-luruskan karena sekali lagi zakat itu urusannya sekarang dengan Allah, syariat Islam, juga dengan pemerintah gitu loh. Jangan berani-berani mengumpulkan zakat, infak, sedekah mengatasnamakan ngamil misalnya, padahal dia tidak punya SK. Ini secara syar'i salah. Juga secara batni perundang-undangan kena pasal. Ini hati-hati ya. Karena kan secara syariah, secara fikih itu kan untuk menjadi amil harus disahkan oleh sultan. Sultan kan, sultan itu kan penguasa pemerintah. Lah di Indonesia ada disahkan oleh pemerintah. Maka tadi amil pusat, Basnas pusat disahkan oleh presiden.
Basnas provinsi, amil provinsi disahkan oleh gubernur, amil kabupaten disahkan oleh bupati. Gitu. Lah, amil di bawah, nah ini amil di bawah Basnas UPSD itu juga disahkan oleh pemerintah. Pemerintah mendelegasikan, mendelegasikan kepada Basnas untuk memberikan pengesahan kepada UPSD. Sehingga sekali lagi satuan kerja, kantor, sampai kelurahan, desa, masjid dan sebagainya jangan mengatakan ngamil kalau belum disahkan oleh Basnas dalam ini sebagai implementasi pemerintah gitu loh. Ini nggak sah, ini nggak sah. Tapi alhamdulillah kita di Kemenang sudah ada UPZ. Sudah, alhamdulillah. Terus ini juga promosi juga saya di desa di Bumirjo, Pak. Tahun kemarin dan tahun sebelumnya itu juga kepanitiaan itu sudah ada SK dari Basnas. Ya, betul. Itu sebagai UPZ. Betul, di Desa Bumirjo saya di Wonoyoso itu sudah ada SK. Sebagai anggota ya mungkin biasanya desa anggotanya ngambil di wilayah RT atau RW satu diambil. Betul. Tapi ada pertanyaan gini, Pak. Kalau tadi yang di Basnas itu kan lebih ke zakat malnya, kan? Nah, kalau biasanya tradisi di kita itu kan ada yang namanya zakat fitrah ini. Nah, itu betul. Pengelolaannya kadang kan bisa dikelola oleh guru ngaji, kadang di musola. Itu bagaimana, Bapak? Oke. Zakat itu betul ada dua. Yang pertama zakat fitrah. Ya. Zakat fitrah itu ya sama. Kalau diberikannya pada 8 asnaf sama. Tapi minimal kalau zakat fitrah mestinya pada 3 golongan, 3 asnaf. Fakir, miskin, ngamil, minimal 3 itu. Minimal 3. Nah kalau zakat fitrah itu kan perbedaannya dengan zakat mal. Kalau zakat fitrah itu diwajibkan khusus bagi umat Islam gitu yang mendapatkan bulan Ramadan dan mendapatkan malam 1 Syawal walaupun sesaat gitu loh. Kemudian yang kedua, tujuannya kan sebenarnya untuk apa? Untuk memberikan sesuatu, dalam hal ini adalah harta zakat fitrah itu kepada fakir miskin agar bisa mengikuti hari raya. Nah, bagi yang memberikan memang secara nas tuhrotan lisoimi minallahi wa rafas, untuk mensucikan puasa-puasa kita karena puasa kita juga masih kotor gitu loh. Nah, sehingga gini, pengelolaannya karena waktunya pendek. Zakat fitrah itu waktunya harus sudah dibagikan, jangan sampai sholat id. Jadi sebelum sholat id harus selesai gitu loh. Sehingga khusus zakat fitrah itu kami berikan kewenangan sepenuhnya untuk menerima dan mendistribusikan pada mustahik kepada UPZ yang ada. Misalnya di desa silahkan UPZ desa. Misalnya kok sekolah ada silahkan langsung dibagikan oleh sekolah. Kami hanya menerima laporannya saja. Jadi kami minta laporannya saja. Ya. Ini insya Allah sudah kami buat form, nanti kami sebarkan ke seluruh UPZ. Kami minta laporan untuk mengetahui data berapa sih orang yang melakukan zakat fitrah di Kabupaten Kebumen. Itu kan potensi zakat sebenarnya. Itu bedanya. Sehingga kami tidak menerima langsung zakat fitrah. Monggo dikelola langsung oleh UPZ baik di masjid, di musola, di langgar, di desa dan sebagainya. Kami laporan saja. Tapi kalau zakat mal yang namanya UPZ saja istilahnya unit pengumpul zakat. Ini kan hanya mengumpulin ya, nggak punya hak untuk mendistribusikan. Sehingga harus distorin total ke Basnas. Di situ hanya nanti bisa juga istilahnya UPZ itu membantu pendistribusian. Sehingga UPZ itu ada dua, ada UPZ murni yang hanya memberikan, mengumpulkan, menyetorkan. Nah, paling-paling nanti kalau ada kegiatan dia mengajukan proposal ya tetap kami kasih. Ada yang sifatnya adalah pembantuan, seperti Kementerian Agama itu pembantuan ya. Kemudian RSUDS rumah sakit itu pembantuan. Nah, untuk pembantuan kami berikan hak untuk membantu mendistribusikan, sehingga sifatnya membantu aja, membantu mendistribusikan maksimal 70%. Nah, dan 30% nanti untuk pemerataan dan seterusnya. Kemudian kalau kurang ya silakan mengajukan kembali, nggak masalah seperti itu. Sehingga kepada semua UPZ kewajiban panjenengan sekali lagi
itu antara lain hanya mengumpulkan, menyetorkan. Kalau memang mau mengajukan, silahkan mengajukan untuk ikut mendistribusikan. Mungkin mulai kegiatan sosial, kegiatan amaliyah Ramadan yang langsung pada mustahik dan sebagainya. Itu seperti itu. Okay. Gini Bapak, ini sekarang kan bulan Ramadan, sebentar lagi Syawal. Biasanya kesadaran beramal itu untuk mengeluarkan zakat itu tinggi di bulan ini. Nah, terkait hal tersebut untuk Basnas sendiri itu ada strategi, mungkin langkah-langkah yang ditempuh oleh Basnas untuk menjaring, untuk mengoptimalkan zakat. Perolehan zakat. Ya. Oke, memang bulan Ramadan kan sayyidus syuhur ya. Yang pertama, kemudian yang kedua dijanjikan oleh Allah bahwa bulan Ramadan itu semua amal kebaikan dilipat gandakan pahalanya, dilipat gandakan balasannya. Kalau dulu mulai bulan Rajab kok beramal di bulan Rajab kan dilipatkan 70 kali. Kalau di bulan Sya'ban kan 700 kali. Kalau di bulan Ramadan kan 1000 kali. Bahkan janji Allah kan wallahu yudha'ifu liman yasha gitu loh. Allah akan melipat gandakan tidak hitungan kepada siapa saja yang dikehendaki, termasuk di bulan Ramadan. Nah, sehingga orang lebih tertarik di bulan Ramadan untuk mengeluarkan atau untuk meningkatkan, istilahnya meningkatkan kesolehan ilahiyah. Yang tadi nggak jamangan, yang ternyata tadarus sampai khatam, kesolehan ilahiyah. Satu sisi juga kesolehan sosial, sosial infak, sodako, kemudian memberikan takjil, kemudian terus sampai buka gratis dan sebagainya. Tapi semua saya serukan silahkan itu baik, tapi tolong ingat zakatnya dulu. Jangan kita terlalu bangga. Saya alhamdulillah nyuwun sewu misalnya sudah nyantuni 10 yatim. Saya juga buat musola macam-macam, tapi zakatnya hitung dulu, itu kewajibannya gitu. Hitung dulu. Saya Ramadan katakanlah memberikan buka orang sekampung, silakan, itu bagus, mulia, tapi tolong kalau wajib zakatnya dulu. Kemudian di bulan Ramadan Rasul juga memerintahkan begitu. Ada satu hadis kalau nggak salah dari Anas bin Malik. Anas bin Malik kila, ya Rasulullah, ayu amalu afdol. Ya Rasul, kapan sodako yang lebih mulia, yang lebih afdol, yang lebih utama? Qala, Rasul menjawab, sodako fi Ramadana. Sodako di bulan Ramadan. Nah, ini menjadi satu dasar, oh ya ini lebih afdol daripada bulan-bulan lain, karena memang sayyidus syuhur, afdhalus syuhur kan gitu loh. Ini bulan Ramadan. Kemudian yang lain itu Rasul juga memberikan satu contoh real nyata. Ini karena Nabi SAW adrokan nas. Rasul itu termasuk ajwadan nas. Rasul itu orang yang paling murah hati, sing paling loman. Nah, loman dalam arti sregep banget ngibadah, sregep banget infak sedekah jariyah, loman. Tapi wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadhana. Tapi Rasul itu lebih loman lagi, lebih dermawan lagi, lebih semangat lagi beramal dan berinfak sedekah jariyah kalau di dalam bulan Ramadan. Nah ini, sehingga ini memberikan contoh real bahwa Rasul saja di bulan Ramadan lebih meningkatkan, apalagi kita mestinya meniru beliau di bulan Ramadan ini. Tapi sekali lagi, ayo kita semangat beramal, tapi jangan sampai sekali lagi lupa dengan zakatnya ini. Kemudian beberapa hal dalam rangka menangkap semangat umat Islam, kami merespon secara positif. Satu, kami membuka beberapa gerai, ya, kita support lah, kita hidupkan kembali yang dulu mungkin kurang semangat. Kemudian yang kedua kita kampanye zakat, kita pasang insya Allah ada 10 baliho. 10 baliho ini dalam proses pemasangan, ya sifatnya adalah kampanye, ajakan, motivasi untuk melakukan zakat, infak, sedekah khususnya di bulan Ramadan dan seterusnya. Kemudian juga kita kita mengumpulkan melalui donasi secara langsung.
donasi langsung. Kita sebarkan juga donasi zakat infak sedekah di bulan Ramadan. Jadi bisa juga dengan jarak jauh melalui kris ya, juga melalui nomor-nomor rekening yang kami sebarkan ini di bulan Ramadan terus kami upayakan. Kemudian kami juga memberikan surat. Nah, himbauan surat tadhkirah kami lampiri mau'izah juga kepada para agniya, para agniya ini. Isinya yaitu ajakan secara umum tentang zakat infak sedekah apalagi di bulan Ramadan ini kita sampaikan. Kemudian yang keempat kita bersilaturahmi. Ini sudah kita mulai beberapa instansi yang kami pandang perlu untuk kita kunjungi, kita komunikasikan dengan para pimpinannya, kita koordinasikan ini dalam rangka untuk mensupport agar UPZ-nya dibentuk, UPZ-nya aktif itu di situ insyaallah. Ini beberapa hal insyaallah di bulan Ramadan di samping kami juga melakukan beberapa pendistribusian. Pendistribusian antara yang kita lakukan melalui talhim yang dilakukan oleh Pak Bupati dengan rombongan. Kita alhamdulillah salah satunya itu pendistribusian. Insyaallah ini kita siapkan waktu itu khusus untuk pendistribusian melalui talhim itu sekitar 800 paket. Kemudian juga dari beberapa organisasi keagamaan, juga organisasi pemerintah daerah karena kan mereka juga punya desa bina. Punya desa bina, biasanya desa binanya atau bilungnya lingkungannya juga dikasih, mereka juga minta ke kami. Apalagi Bumen itu kan termasuk masih kabupaten miskin. Nah ini kemarin alhamdulillah kami juga mendapatkan 333 paket dari King Saudi Arabia, dari kerajaan Saudi Arabia. Nilainya satu paket 1 juta lah sembako. Ini juga kita orientasikan ke daerah miskin. Ekstrim karena kan di Kebumen masih ada 5 kecamatan yang miskin ekstrim, ada 25 desa, itu semuanya di utara. Kita konsentrasikan ke sana. Ada beberapa juga yang di sini. Ini beberapa hal yang kami lakukan gitu. Terus gini Bapak, ya. Ada apa namanya ya di masyarakat, ya gini ya, sebagian mungkin agniya itu berpikiran atau mungkin berpandangan bahwa kalau mohon maaf kalau tidak saya keluarkan sendiri, langsung, tidak kelihatan itu. Ya. Itu ada upaya apa mungkin dari Basnas untuk memberikan kesadaran untuk para agniya bahwa zakat itu sebaiknya lewat Basnas, tidak lewat disalurkan lembaga sendiri. Betul, lewat lembaga istilahnya. Betul. Gini, saya sering ditanya juga, Pak, itu kan saya zakat, tapi tetap saya keluarkan sendiri. Apa sah? Saya sampaikan secara syar'i sah. Kalau memang jenengan sebagai muzaki dan kebetulan yang diberi juga sebagai mustahik, sah. Tapi kemaslahatannya ini, yang kedua misi zakat, pemerataan dan keadilannya ini tidak tercapai. Nah ini. Kemudian yang ketiga, orang memberi pasti ada tendensius lah ini. Ini kalau nggak betul-betul dilatih keikhlasannya, yang muncul itu tendensiusnya. Saya sering mencontohkan gini. Biasanya yang paling banyak itu petani. Para petani Kebumen itu yang sudah mendapat nisab satu panenan, itu saya yakin mereka banyak yang sadar zakat lah. Langsung 1 ton misalnya keluarin 1 kuintal. Tapi biasanya itu langsung diberikan juga pada orang yang derep. Nah ini orang yang derep ya diberikan pada orang derep. Kalau memang orang yang derep itu kok masuk mustahik, fuqara masakin, ya sah, nggak masalah. Nah, tapi saya ngomong, apa yang fakir miskin, apa orang yang derep tok? Lah itu randa-randa tua yang nggak ikut derep, yang mustadafin, yang lemah dan sebagainya, itu kan nggak ada yang mikir jadinya kan. Nah, nggak ada yang mikir. Nah, tapi kalau diberikan oleh UPZ desa, masukkan UPZ itu sudah punya data mestinya. Oh, di desa saya fakirnya berapa, miskinnya berapa, ghorimnya berapa. Kalau ada kan tuh, sabilillahnya berapa, ibnu sabilnya ada nggak? Ini semuanya terinventarisir. Nah, disinilah nanti akan disalurkan oleh UPZ itu
secara merata sesuai dengan klasifikasi itu. Yang pertama. Kemudian yang kedua tadi kecenderungan. Saya sering menggambarkan dalam satu desa misal ada seorang muzaki. Di situ ada mustahik 10, orang fakir miskin 10 lah katakanlah. Tapi orang 10 kan sifatnya macam-macam kan. Nah, ada yang 5 fuqara masakin dilalah ya fakir miskin, tapi orangnya juga diperintah manutan, ketok ibadahnya bagus kan gitu, gaul dengan masyarakat kan gitu loh. Ada yang 5 orang misalnya, ini sudah miskin kelihatannya sombong, sudah miskin kelihatannya berenggunung, dikongkon wegahan, ketok ibadahnya kok kayak gelaya-geleye dan seterusnya ini, sehingga orang pasti kecenderungannya akan diberikan 5 ini yang kelihatan bagus-bagus kan gitu. Nah kalau 10 orang diberikan itu semua, dan yang 5 ini kan nggak kebagian, padahal ini mustahik lah. Ini satu kelemahan. Sehingga kembali lebih manfaat insya Allah diberikan melalui lembaga. Dengan catatan tentu saja lembaganya juga harus lembaga yang resmi. Nah, sehingga melaksanakan amanah itu dengan baik. Nah, seperti kami itu kan di Basnas itu kan di samping lembaga resmi, akuntabilitas kami juga secara formal itu bisa dibuktikan. Satu misalnya kami itu mengelola harta zakat, infak, sodako dan keagamaan itu diaudit. Nah, diaudit. Yang pertama audit syariah. Ini turun walaupun belum final, ini sudah dari Kanwil turun itu audit syariah setiap tahun. Nah, ini untuk mengetahui apakah saya dalam mengelola zakat infak, sodako itu sesuai dengan syariah tentang ngatur zakat apa enggak. Kalau enggak saya kan salah. Nah, ini yang pertama. Yang kedua diaudit akuntan publik. Ini harus setiap tahun. Saya mengelola keuangan karena uang dan sebagainya. Itu benar nggak saya mentasarufkan sesuai dengan RKAT yang kami tetapkan awal tahun, sesuai dengan program atau enggak. Ini akan dicek. Nah, apalagi ada penyelewengan, ini pasti akan ketahuan. Nah, dan kalau dari akuntan publik ini belum turun statusnya, apalagi statusnya ini laporan tahunan saya belum bisa diterima karena itu merupakan syarat mutlak untuk dilampirkan dalam laporan akhir tahun. Nah, ini. Kemudian yang ketiga kami masih bisa diaudit oleh audit internal seperti Itwilkab misalnya, Inspektorat Wilayah Kabupaten. Karena saya juga mengelola atau menerima hibah dari Pemda. Penggunaannya sesuai nggak yang saya ajukan proposal gitu loh. Nah, ini dari aspek akuntabilitas atau pertanggungan jawab yang melalui pengelolaan keuangan. Sehingga insya Allah kami sangat hati-hati karena tanggung jawab kami bukan hanya kepada publik tapi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh dicek. Kemudian sebagai wujud tanggung jawab kami juga setiap bulan kami buat laporan. Setiap bulan. Kami buat laporan, kami kirimkan ke semua UPZ, semua UPZ kita kirimi. Sehingga UPZ akan bisa mengontrol, saya sudah masuk belum, kegunaannya, perolehannya 1 bulan ini berapa, digunakan, itu bisa ngontrol setiap bulan. Ini kami berikan juga. Nah, saya laporan formal ke Bupati dan Provinsi setahun 2 kali. 1 semester sama akhir tahun, itu laporan seperti itu. Ini insya Allah akuntabilitas yang kami pasang di Basnas. Ini Bapak, saya kepingin kembali lagi ke pertanyaan tadi yang saya yang sebelumnya untuk mengurangi kekhawatiran mungkin dari Agnia bahwa pendistribusian zakat itu lebih diprioritaskan untuk lingkungan sekitar gitu Bapak. Mungkinkah kalau UPZ desa itu semacam tadi yang disampaikan kayak Kemenang, kemudian kayak RSUD itu kan UPZ pembantuan. Jadi ada kewenangan mereka 70% untuk mendistribusikan di lingkungannya. Mungkin bisa seperti itu Bapak. Ya. Khusus untuk UPZ desa. Ya, itu juga kalau mereka siap saya buat sebagai UPZ perbantuan. Tapi kalau UPZ di OPD, di instansi dan sebagainya enggak, karena memang mereka pekerjaannya kan banyak. Pekerjaannya banyak sehingga
tidak hanya berfokus atau tidak ada pegawai khusus ya yang diberi tugas untuk menangani masalah SIS. Walaupun di situ tidak ada UPZ. Sehingga kalau di UPZ yang tidak berbantuan ya hanya setor, kemudian kalau mau mengadakan kegiatan itu baru mengajukan. Kemudian yang desa, betul, desa rata-rata adalah UPZ perbantuan, sehingga kami kembalikan yang 70%, nanti kami minta laporannya. Kalau kurang, ini mereka mengajukan. Mereka mengajukan lagi dan secara umum memang desa itu kami jadikan sentral untuk mustahiknya atau pendistribusian pentasarufannya memang desa itu. Nah, muzakinya itu sentralitasnya atau sumbernya itu para ASN, kemudian para ahlinya. Harapan kami seperti itu. Sehingga di desa itu hanya administrasinya tapi prinsipnya desa itu misalnya kau menyetorkan paling 1 tahun 3 juta, mereka baru mendapat 1 rumah aja sudah 10 sampai 15 juta. Nah, kalau 5 rumah dan seterusnya. Kan seperti itu. Hanya menunjukkan kalau dia setor, kalau dia itu di sana UPZ-nya hidup, hanya itu aja. UPZ-nya hidup. Karena UPZ sekali lagi bukan hanya prinsip store dan narik, tapi memberikan pembelajaran, edukasi pada umat tentang pentingnya zakat, pentingnya sedekah, manfaatnya dan seterusnya. Itu memberikan edukasi-edukasi itu juga yang penting. Ya. Terima kasih Bapak, banyak sekali yang telah disampaikan. Tapi ini Bapak mungkin bisa saja terakhir. Ya, oke. Untuk program-program sendiri dari Basnas, biar sahabat religi, sahabat ceria semuanya juga tahu. Katakanlah ada tadi disinggung ada rumah, apa saja itu Bapak. Mungkin ada dari sahabat ceria yang membutuhkan bantuan, apa bisa langsung ujuk-ujuk langsung datang ke Basnas atau betul. Ada teknisnya itu seperti apa Pak? Jadi zakat itu tadi asnafnya sudah jelas. Kami distribusikan zakat ya untuk 8 asnaf kalau ada semua. Innamas shadaqatu lil fuqara fakir, wal masakin orang miskin, wal amilina 'alaiha orang-orang yang mengelola zakat. Wal mu'allafati qulubuhum orang-orang mu'allaf yang baru Muslim yang perlu disupport dari aspek keimanan. Terus wa firiqab budak yang mau memerdekakan diri. Tapi di sini mungkin sudah nggak ada ya. Wal ghorimin ini orang yang banyak utang. Ini sekarang banyak ini. Secara umum banyak. Tapi hutangnya untuk konsumtif ya enggak. Hutangnya adalah untuk lihajatil asliyah dalam bahasa fikih, untuk kebutuhan pokok gitu. Ya memang gajinya tinggi tapi habis untuk biaya anak, biaya berobat, ya otomatis. Perusahaannya bangkrut misalnya, nggak masalah. Kemudian wafi sabilillah orang yang berjuang di jalan Allah, wabni sabil dan orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Nah, untuk 8 asnaf ini kami kemas ke dalam 6 program utama. 6 program utama ini yang perlu diketahui. Untuk diambil aksesnya, untuk dijaringan mulai akses itu, yang pertama adalah Kebumen Takwa. Bagaimana meningkatkan masyarakat Kebumen, meningkatkan iman dan takwanya. Karena kita sadari kunci kesuksesan sebenarnya berada pada iman dan takwa. Kan di situ kuncinya. Nah, ini wujudnya biasanya adalah satu untuk pembangunan tempat-tempat ibadah, terutama di daerah rawan tempat ibadah. Seperti kemarin di Kebakalan itu Kecamatan Karanggayam ada Masjid Kesamber Petir. Nah, kita ke sana bareng dengan Pak Bupati meletakkan batu pertama, kita sumbang 1 truk, katakanlah semen dan seterusnya. Ada madrasah kok ambruk misalnya, ini ya harus kita support itu loh. Nah, di sana ada ada musola masjid tapi tidak ada kiai ini. Ya bagaimana kita support agar ada yang menjadi ustadz kiai di sana. Ini takwa. Kemudian yang kedua, Kebumen sadar zakat. Nah, bagaimana masyarakat Kebumen sadar akan zakat infak sedekah? Karena kalau melihat potensi, potensi zakat di Kebumen orang mungkin belum pada melihat. Saya melihat satu contoh aja, di Kebumen itu misal di gaji pemerintah daerah, anggaran untuk
belanja pegawai. Nah, Oke. itu aja kalau total sampai ke tunjangan perangkat desa misalnya, ya sampai tunjangan kerja otomatis itu minimal kecekel 24 miliar. Sudah 24 miliar. Ya. Satu tahun belum yang instansi vertikal. Nah, seperti Kementerian Agama itu rata-rata sator itu 130 lah. Berarti kan satu tahun sekitar 1,4. Belum misalnya Polres, belum Kodim, belum Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Pengadilan, ini banyak sekali. Anggap aja katakanlah 24 miliar, kita anggap yang vertikal katakanlah 7 juta. Nah, kan sudah 31. Nah, belum lagi akhirnya, belum lagi pengusaha itu. Katakanlah dari aspek itu aja sudah kecekel 50 juta, 50 miliar lah katakanlah. Sekarang pertanian di Kebumen itu kan luar biasa. Luar biasa. Pertanian di Kebumen itu yang irigasi teknis itu sekitar 40.552 hektar. Ya, 1 hektar itu kalau normal itu kan panenannya 5 ton. 1 hektar 5 ton. Iya. 1 ton itu 10 kuintal. Nah, sehingga kalau panen bagus dari 40 itu akan ketemu 2002 ton sekian, 700 sekian lah. Nah, kalau 1 ton berarti 400. Maka akan ketemu saya hitung-hitung itu 811 miliar. Dalam dari 1 kali gitu ya? Panen, nah, 1 kali panen. Kalau 2 kali panen, maka sebenarnya 1 triliun, iya kan? Gitu. Kan 1 triliun ya. 8 miliar, 811 miliar. Iya, nah, kali itu kan 1 miliar 600. Nah, itu kalau 1 kali panen, kalau 811 aja sudah ketemu 81 miliar kan pertanian kan. Pertanian kalau 2 kali 160 miliar. 160 miliar plus 50 kan 200 miliar loh. Ini potensi zakat di Kebumen loh. Lu artinya sangat besar kalau betul-betul itu disadarkan berdasarkan kesadaran keimanan. Betul-betul mereka ngitung, nggak bisa ngitung, kita hitungkan kok panenannya bagus. Ini kan 200 miliar untuk ngangkat, ngangkat prestasi biar tidak miskin. Insya Allah kan. Nah, ini kesadaran. Jadi maka aja kami program yang namanya Kebumen Sadar Zakat. Bentuknya ya kampanye melalui sosialisasi, melalui kunjungan, terus setiap. Maka ini nggak pernah berhenti. Baik di desa maupun di instansi terus kita lakukan itu. Kemudian yang ketiga adalah Kebumen Cerdas lah ini. Kebumen Cerdas kami programkan 2. Yang pertama beasiswa. Beasiswa mulai SLTA sampai perguruan tinggi. Ada lagi guru-guru keagamaan Islam, guru TPQ, guru Matin yang sedang S1. Ada lagi santri tahfidz, itu semuanya. Nah, ini kemudian yang kedua penunjang pendidikan. Penunjang pendidikan itu mulai SD, SMP, MTS, MI, semuanya ini penunjang pendidikan. Karena kalau dijadikan program beasiswa, mereka dites, yang pinggir-pinggir itu kadang-kadang nggak mau dites gitu, kok udah minder duluan. Nah, dan ini pemerataan aja. Nah, kemudian itu jalan. Kalau beasiswa itu memang setahun sekali. Mulai proses pendaftaran pada saat kami buka, kemudian tes dan sebagainya. Tapi kalau penunjang pendidikan setiap saat digital. Satu contoh, anak mau semesteran, ini kan kasus banyak, belum lunas SPP kalau dulu, nggak bisa ngambil kartu, gitu loh, nggak bisa ngambil kartu. Nah sehingga ya otomatis minta ya kami beri. Sudah lulus ijazahnya ditahan karena punya hutang. Ini kan kasus sekarang nggak ada. Kasus keadilan swasta ya banyak. Kalau negeri ya nggak boleh memang. Nggak boleh. Tapi swasta yang masih melakukan itu walaupun sebenarnya nggak boleh. Ya ini kami kasih. Itu namanya penunjang pendidikan. Anak pesantren pulang nggak bisa berangkat lagi. Ini kewajiban kita semua. Jangan sampai tetangga, family, keluarga kita drop out karena nggak bisa bayar. Kita harus nangani itu. Kemudian Kebumen sehat yang keempat. Masyarakat Kebumen diharapkan sehat. Ini paling banyak sekarang. Ada 2, ada pendampingan. Pendampingan itu untuk mendampingi keluarganya ngurusi orang yang sakit.
Biasanya orang yang sakit punya KIS, ya, punya sudah dijamin. BPJS, kan tidak bayar. Yeah. Tapi dia miskin, kan untuk kesana sini nunggu di rumah sakit nggak punya uang yeah. juga, ya minta, ya Bismillah. Kemudian tadi yang kedua biaya untuk pengobatan atau perawatan. Nah, di rumah sakit nggak punya KIS, biayanya besar. Nah, kita minta ke kita ini paling banyak sekarang, karena sekarang kan jam kesda dihapus. Hanya kalau nggak punya BPJS ya sudah fatal dia. Nah, jam kesda dihapus, sehingga banyak sekali yang minta ke kita. Jangan sampai ada orang sakit nggak kurus. Kemudian juga alat-alat kesehatan, kursi roda, kaki palsu, alat dengar. Nah, ini semuanya kita drop, monggo. Yang penting adalah untuk kepentingan tadi mustahik itu, ini kesehatan. Nah, kemudian juga anak-anaknya orang yang sakit kena aid itu kan tidak boleh nusu, kita yang nusoni. Nah, kita yang nusoni itu. Nah, ini ODGJ dan sebagainya ini kita yang ngurusi. Kemudian yang kelima itu adalah Kebumen peduli. Nah, ini yang paling banyak biasanya kalau pas ada musibah. Tapi walaupun tidak ada musibah seperti RTLH, Rumah Layak Huni, itu kemarin dalam rangka pengentasan kemiskinan ekstrim tahun 2021 ya, 2000 kami juga di bagian ini Pak Bupati 51 rumah di ekstrim. Ini nilainya biasa berapa, Pak? Nilainya kalau itu rata-rata 10 sampai 15. 10 sampai 15. Lumayan. Kali Jering dulu 10 rumah. Belum yang UPZ langsung dari masing-masing desa kantor mengajukan. Nah, ini setiap hari ada rumah layak huni itu ada. Kemudian juga berkaitan dengan musibah. Ini musibah, kita harus segera memberikan satu pertolongan. Ini adalah Kebumen peduli. Jangan sampai kita nggak peduli dengan situasi dan kondisi masyarakat kita. Kemudian yang keenam ini yang kita harapkan adalah Kebumen makmur. Nah ini biasanya kan bentuk pelatihan, pemberian modal dan sebagainya. Dengan harapan kita support modal, kita support keterampilan, nanti akan terus berkembang usahanya. Kalau sudah berkembang kan tadinya mustahik, ya syukur bisa menjadi mustahki, minimal akan mandiri. Ini banyak kita bantu insya Allah. Ini beberapa hal. Kayaknya waktunya juga sudah lumayan sore ini Bapak. Terima kasih sekali, banyak sekali yang telah disampaikan, mulai dari apa itu zakat, kemudian Basnas itu sendiri, struktur organisasinya bagaimana, dan pendistribusiannya, bahkan sampai program-programnya juga dijelaskan secara gamblang oleh beliau Bapak Haji Bambang Sucipto. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh kita semua. Dan harus kita pahami bahwa zakat yang benar adalah melalui lembaga. Terima kasih. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan. Mari jalani hidup dengan ceria, syukuri, nikmati, dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.